Halo semuanya, pernah gak sih kalian membaca atau melihat di media sosial atau papan iklan tapi merasa ada yang aneh? Misalnya seperti tulisan dijual, resiko, atau aktivitas. Tanpa kita sadari, kesalahan tersebut masih sering ditemukan. Sebelum melanjut pembahasannya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mukhtasar Zidan dengan NIM 1401625050. Nah, pada video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk berburu kesalahan ejaan pada berbagai media. Kemudian, menganalisisnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yuk, kita mulai. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi utama masyarakat Indonesia. Sayangnya, masih banyak kesalahan ejaan yang muncul pada media digital maupun media cetak. Kesalahan tersebut memang terlihat sederhana, namun jika terus dibiarkan dapat menyebabkan salah pengertian, bahkan menurunkan kredibilitas penulis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami penggunaan ejaan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam proyek ini, saya menggunakan metode observasi. Langkah pertama adalah memilih dua jenis media, yaitu media sosial dan iklan. Kemudian, saya mengumpulkan contoh kesalahan ejaan. Selanjutnya, saya membandingkan setiap contoh dengan aturan PUEBI dan KABBI. Hasil analisis kemudian saya kelompokkan berdasarkan jenis kesalahannya. Contoh pertama berasal dari sebuah papan iklan. Tulisan yang ditemukan adalah dijual. Tulisan tersebut kurang tepat karena kata di pada kata dijual merupakan imbuhan sehingga harus ditulis serangkai. Jadi, tulisan yang benar adalah dijual. Contoh berikutnya adalah kata resiko. Menurut KBBI, bentuk baku adalah risiko. Kesalahan ini termasuk kesalahan penggunaan kata tidak baku yang masih sangat sering ditemukan. Kesalahan berikutnya terdapat pada kata aktivitas. Bentuk bakunya adalah aktivitas. Kesalahan ini terjadi karena banyak orang mengikuti pengucapan sehari-hari. Jadi pakai V ya, bukan pakai F. Selanjutnya terdapat kata silakan. Bentuk yang benar adalah silakan, walaupun sering digunakan bentuk dengan huruf H bukan merupakan bentuk baku. Jadi nggak pakai H ya teman-teman. Setelah melakukan pengamatan dan analisis terhadap berbagai media, saya menemukan bahwa kesalahan ejaan masih cukup sering dijumpai, baik pada media sosial maupun iklan. Dari beberapa contoh telah dianalisis, terdapat pola kesalahan yang berulang. Kesalahan yang paling banyak ditemukan adalah penggunaan kata tidak baku, seperti penulisan resiko atau aktivitas, silakan, dan zaman. Padahal, kata-kata tersebut sudah memiliki bentuk baku yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, saya juga menemukan kesalahan dalam penulisan imbuhan dan kata depan. Misalnya pada penulisan dijual, kesalahan ini sering terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum dapat membedakan fungsi kata depan di dengan imbuhan di. Akibatnya, penulisan yang seharusnya disambung justru dipisahkan atau sebaliknya. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai besar kesalahan bukan disebabkan oleh sulitnya aturan ejaan, melainkan karena kebiasaan menulis yang kurang memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Banyak orang yang terbiasa mengikuti cara pengucapan sehari-hari atau meniru tulisan yang beredar di media sosial tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kesalahan ejaan akan semakin dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Padahal penggunaan ejaan yang tepat merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sekaligus bahasa resmi negara. Melalui analisis sederhana ini, kita dapat melihat bahwa meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan ejaan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru atau akademis, tetapi juga seluruh masyarakat sebagai pengguna bahasa Indonesia. Sebagai penutup dari hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan ejaan masih banyak ditemukan dalam berbagai media, terutama media sosial dan iklan yang kita jumpai sehari-hari. Kesalahan tersebut umumnya berupa penggunaan kata tidak baku, penulisan imbuhan yang kurang tepat, serta penulisan huruf yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Walaupun terlihat sederhana, kesalahan seperti ini dapat mempengaruhi kejelasan informasi, menimbulkan kesalahan pengertian, bahkan mengurangi tingkat profesionalisme suatu tulisan. Melalui proyek ini, saya menyadari bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya penting dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia secara tepat, baik ketika menulis tugas, membuat konten di media sosial, maupun saat berkomunikasi secara resmi. Saya juga belajar bahwa membiasakan diri memeriksa kembali tulisan sebelum dipublikasikan merupakan langkah sederhana yang dapat mengurangi terjadinya kesalahan ejaan. Saat ini, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai sumber rujukan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harapan saya melalui video ini, kita semua dapat menjadi lebih teliti dalam menulis dan semakin sadar bahwa penggunaan ejaan yang benar bukan sekedar mengikuti aturan, tetapi juga mencerminkan sikap menghargai bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Terima kasih kepada ibu, dosen, dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga hasil analisis yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan mengenai pentingnya penggunaan ejaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.